nggak bicaranya gimana? Kita bicara saya ada ketum Jokowi Mania. Oke, udah. Karena saya dengar kan ada Prabowo Mania dan lain sebagainya. Nah, karena itu saya lihat apakah ini sesungguhnya persaingan antara geng Solo dan geng Istana. Begini, saya agak tidak percaya kalau KPK melakukan OTT terhadap seorang wamen yang berasal dari relawan yang memenangkan Pilpres dari Partai Gerindra pula, ngomong melakukan safari politik kemana-mana ke Habib Rizik juga. Iya, banyak sekali dia melakukan safari politik instead of mengerjakan pekerjaannya sebagai wakil menteri kalau KPK-nya tidak berkoordinasi. Ya kan? Ini kan make sense. Memang KPK sekarang sama dengan KPK sebelum 2019? Enggak, saya katakan. KPK sekarang adalah KPK yang berada di bawah ketiak kekuasaan. Tapi persoalannya, ada kekuasaan formal, ada kekuasaan informal. Pertanyaannya adalah, KPK ini nanya kepada siapa? Apakah kepada kekuasaan istana atau nanya kepada geng Solo? Kenapa bisa begitu? Analisisnya sederhana. Noel ini dianggap orang yang berkhianat. Yang tadinya sangat Jokowi mania, tiba-tiba dia melakukan politik putu loncatnya kemana-mana. Bahkan ke Anies mania juga, ya kan? Nah, karena itu saya masih berpikir bahwa ada relasi-relasi politik yang tersisa dari ini. Jadi tidak optimis banget. Walaupun saya ingin mempercayai bahwa Prabowo adalah orang yang betul-betul ingin memberantas korupsi. Oke, itu faktor internalnya, ya, eksternalnya. Tetapi ada juga internal Prabowo yang menurut saya memang akan kuat pemberantasan korupsi yang ingin dia lakukan. Tapi jangan salah, perlawanannya juga akan kuat. Bisa jadi perlawanan itu perlawanan massa seolah-olah massa. Gini, Prabowo itu secara ideologis adalah seorang sosialis. Bapaknya PSI kita tahu, Sumitrojo Hadikusumo. Dan dia selalu ngomong tentang pasal 33. Dia sudah lakukan yang namanya pengambil alihan kebun-kebun sawit yang tidak bayar pajak, yang ilegal. Dan dia sudah sedang mengkaji pertambangan. Saya ingat teman saya yang ikut, Adi Masardi yang ikut rombongan NU datang ke Prabowo, ngomongnya pasal 33. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Saya termasuk orang yang mendorong di revitalisasi pasal 33 itu yang tidak pernah dilaksanakan sejak zaman Orde Baru. Kita kan hanya melihat tambang itu hanya migas saja yang seolah-olah dikuasai negara. Tapi batu bara, tembaga, nikel, dan lain sebagainya sangat diprivatisasi. Makanya misalnya Faisal Basri mengatakan tidak ada negeri yang setolol Indonesia. Kenapa? Nikel itu 90% buat China keuntungannya. Terakhir dia datang sebelum meninggal ke tempat saya, bukan 10% Indonesia menikmati nikel itu, pemerintah, negara, tapi minus. Karena semua pajak itu dibebaskan. Baik ekspor maupun impor. Kan kita smelter yang ada di sini, smelter China semua. Nah karena itu, ketika pasal 33 ini mau direvitalisasi, siapa yang kira-kira yang akan terkena? Mereka-mereka yang selama ini menikmati kue terbesar dengan para komprador di seputar kekuasaan. Dan itulah yang namanya korupsi atau mafia sesungguhnya.